Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8, saya Siti Nurhamimah dan rekan saya Rizky Darmawan Cahyono serta Farid Asidki akan menjelaskan tentang konsep penilaian keterampilan dan pengembangan skema penilaian. Yang pertama ada pengertian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Teknik penilaian keterampilan yang digunakan dipilih sesuai dengan karakteristik KD pada K1-4. 1. Teknik penilaian keterampilan. Teknik penilaian keterampilan ada 4. Yang pertama ada teknik penilaian praktik, yang kedua ada teknik penilaian produk, 3. Teknik penilaian proyek, dan terakhir ada teknik penilaian portofolio. Penilaian praktik. Penilaian praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Dengan demikian, aspek yang dinilai dalam penilaian praktik adalah kualitas proses mengerjakan atau melakukan suatu tugas. Penilaian praktik bertujuan untuk dapat menilai kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan keterampilannya dalam melakukan suatu kegiatan. Penilaian praktik lebih otentik daripada penilaian paper and pencil, karena bentuk-bentuk tugasnya lebih mencerminkan kemampuan yang diperlukan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Contoh penilaian praktik adalah membaca karya sastra, membacakan pidato, reading aloud dalam mata pelajaran bahasa Inggris, menggunakan peralatan laboratorium sesuai keperluan, memainkan alat musik, dan sebagainya. Selanjutnya, penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuannya yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. Penilaian produk bertujuan untuk 1. Menilai keterampilan peserta didik dalam membuat produk tertentu sehubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran di kelas. Kedua, menilai kepenguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan berikutnya. Yang ketiga, menilai kemampuan peserta didik dalam mengeksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain dan menunjukkan inovasi dan kreasi. Contoh penilaian produk adalah membuat kerajinan, membuat karya sastra, membuat laporan, percobaan, dan menciptakan tarian dan sebagainya. Penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut merupakan suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian proyek bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan peserta didik dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. Contoh penilaian proyek adalah melakukan investigasi terhadap jenis keanekaragaman hayati Indonesia, pembuatan makanan dan minuman dari buah segar, dan sebagainya. Selanjutnya, penilaian portofolio. Penilaian portofolio dapat diartikan sebagai kumpulan karya atau dokumen peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi, diambil selama proses pembelajaran dan digunakan oleh guru dan peserta didik untuk menilai dan memantau perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Tujuan utama dilakukan penilaian portofolio adalah untuk menentukan hasil karya dan proses bagaimana hasil karya tersebut diperoleh sebagai salah satu bukti yang dapat menunjukkan pencapaian belajar peserta didik, yaitu mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Karya peserta didik yang dapat disimpan sebagai dokumen portofolio antara lain karangan, puisi, gambar atau lukisan, surat penghargaan atau piagam, foto-foto prestasi, dan sejenisnya.
Baik, selanjutnya ada teknik lain. Teknik lain adalah pengukuran keterampilan dalam ranah berpikir abstrak atau membaca, menulis, menyimak, dan menghitung. Dapat digunakan teknik lain seperti tes tertulis. Pada mata pelajaran matematika atau IPA, untuk mengetahui kompetensi peserta didik menyelesaikan masalah yang terkait dengan konsep-konsep dalam kedua mata pelajaran tersebut dapat dilakukan dengan tes tertulis. Pada mata pelajaran rumpun bahasa, peserta didik menyusun berbagai jenis teks. Selanjutnya yaitu yang kedua, ada tahap-tahap penilaian keterampilan. Dalam tahap-tahap penilaian keterampilan, ada yang pertama ada perencanaan penilaian, yang kedua perencanaan instrumen penilaian, yang ketiga pelaksanaan penilaian, yang keempat pemanfaatan hasil penilaian. Perencanaan penilaian. Perencanaan penilaian ini meliputi penyusunan kisi-kisi, penyusunan instrumen, dan penyusunan rubrik penilaian. Pada penyusunan kisi-kisi, menentukan kompetensi yang penting untuk dinilai. Dalam hal ini adalah KD dari KI 4 dan menyusun indikator berdasarkan kompetensi yang akan dinilai. Instrumen yang disusun mengarah kepada pencapaian indikator hasil belajar. Dapat dikerjakan oleh peserta didik sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Memuat materi yang sesuai dengan cakupan kurikulum, bersifat adil, tidak bias gender, dan latar belakang sosial ekonomi, dan menetapkan batas waktu penyelesaian. Nah, dalam pembuatan rubrik penilaian, hendaknya seperti berikut. Yang pertama, memuat seperangkat indikator untuk menilai kompetensi tertentu. Yang kedua, memiliki indikator yang diurutkan berdasarkan urutan langkah kerja pada instrumen atau sistematika pada hasil kerja peserta didik. 3. Dapat mengukur kemampuan yang diukur atau bisa disebut valid. 4. Dapat digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik. 5. Dapat memetakan kemampuan peserta didik. Dan 6. Disertai dengan penskoran yang jelas. Selanjutnya ada sampel penyusunan kisi-kisi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, penyusunan kisi-kisi ini menentukan kompetensi yang penting untuk menilai. Dalam hal ini itu KD dari KI 4. Terus juga menyusun indikator berdasarkan kompetensi yang akan dinilai. Jika dilihat di sampelnya, di situ ada contoh kisi-kisi penilaian praktik. Penilaian praktik itu ada kompetisi dasar 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika, dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Lalu dicantumkan materinya yaitu larutan asam dan basa. Lalu ada indikator. Indikatornya adalah siswa dapat menentukan larutan asam dan basa menggunakan indikator kertas dan lakmus. Selanjutnya ada teknik penilaian yaitu teknik penilaian praktik. Selanjutnya ini ada contoh penyusunan instrumen. Bisa dilihat seperti yang dijelaskan tadi, penyusunan instrumen. Jadi penyusunan instrumen itu yang disusun mengarah ke pencapaian indikator hasil belajar. Dapat dikerjakan oleh peserta didik sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Memuat materi yang sesuai dengan cakupan kurikulumnya, bersifat adil, terus juga menetapkan batas waktu penyelesaiannya. Nah, ini ada contoh atau sampel penyusunan instrumen. Selanjutnya ada penyusunan rubrik penilaian. Nah, di sini juga ada contoh penyusunan rubrik penilaian atau sampel. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi dalam pembuatan rubrik penilaian itu hendaknya membuat seperangkat indikator. Ini ada indikator ya. Yang pertama ada menyiapkan alat dan bahan. Kedua melakukan uji asam dan basa.
Nah, terus juga memiliki indikator yang diurutkan berdasarkan urutan langkah kerja pada instrumen atau sistematika pada hasil kerja peserta didik. Nah, di sini ada langkah kerja, ada 4 langkah kerja ya di sini di dalam contoh rubrik penilaian praktik ini. Terus dapat mengukur kemampuan yang diukur atau valid. Nah, sini sudah dipetakan penilaian apa penilaian skor yang jelas. Di situ ada kalau 4 ada skor 4 melakukan 4 langkah kerja dengan tepat, skor 3 melakukan 3 langkah kerja dengan tepat, skor 2 melakukan 2 langkah kerja dengan tepat, dan selanjutnya. Terus yang pertama ada untuk melakukan 1 langkah dengan kerja dengan tepat. Jika skor 0 tidak melakukan langkah kerja. Next, ada pelaksanaan penilaian. Jadi pada pelaksanaan penilaian itu merupakan implementasi dari perencanaan penilaian yang telah disusun. Tahapan pelaksanaan penilaian praktik, produk, dan proyek sebagaimana dijelaskan di bawah ini. A. Pemberian tugas secara rinci. B. Penjelaskan aspek dan rubrik penilaian. C. Pelaksanaan penilaian sebelum, selama, dan setelah peserta didik melakukan pembelajaran. Dan D. Pendokumentasian hasil penilaian. Selanjutnya ada pengolahan hasil penilaian keterampilan. Nilai keterampilan ini diperoleh dari hasil penilaian praktik, produk, dan proyek, dan portofolio. Hasil penilaian dengan teknik praktik dan proyek dibuat nilai rata-rata untuk memperoleh nilai akhir keterampilan pada setiap mata pelajaran, seperti pada pengetahuan, penulisan capaian keterampilan pada buku rapor, menggunakan angka pada skala 0 sampai 100 dengan disertai deskripsi. Dan berikut adalah contoh pengolahan hasil penilaian keterampilan. 5. Pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian. Tindak lanjut hasil penilaian meliputi pembelajaran remedial dan pengayaan. Pembelajaran remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM, sementara pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui KKM. A. Pembelajaran remedial. Pembelajaran remedial diberikan segera setelah peserta didik diketahui belum mencapai KKM. Pembelajaran remedial pada dasarnya difokuskan pada KD yang belum tuntas dan dapat diberikan berulang-ulang sampai peserta didik mencapai KKM dengan waktu hingga batas akhir semester. B. Pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui 1. Belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik diberi instrumen pengayaan untuk dikerjakan bersama pada dan atau di luar jam pelajaran. Kemudian belajar mandiri, yaitu peserta didik diberi instrumen pengayaan untuk dikerjakan sendiri atau individual. Kemudian ada pembelajaran berbasis tema, yaitu memadukan beberapa konten pada tema tertentu sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya, pengembangan skema penilaian. Pengertiannya, penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi, angka, deskripsi verbal, analisis, dan interpretasi informasi untuk membuat keputusan. Prinsip-prinsip pengembangan penilaian ada 8, yaitu 1. Valid, berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. 2. Reliable, berkaitan dengan konsistensi atau keajekan hasil penilaian. 3. Menyeluruh, penilaian harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup seluruh domain yang tertuang pada setiap kompetensi. 4.
berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran pencapaian kompetensi peserta didik dalam kurun waktu tertentu. 5. Objektif. Penilaian harus dilakukan secara objektif, ada fakta dan ada kriteria yang jelas. 6. Mendidik. Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi dan memperbaiki proses pembelajaran. 7. Terbuka. Artinya dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 8. Adil. Artinya tidak menguntungkan atau merugikan sebagian pihak. Selanjutnya, penilaian kelas. Pengertian penilaian kelas. Penilaian kelas adalah proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru melalui sejumlah bukti untuk membuat keputusan tentang pencapaian hasil belajar atau kompetensi siswa. Ciri penilaian kelas. Adapun terdapat 5 ciri dalam penilaian kelas, yaitu belajar tuntas, otentik, berkesinambungan, berdasarkan acuan kriteria atau patokan, dan menggunakan berbagai cara dan alat penilaian. Jenis penilaian autentik. Dalam penilaian autentik terdapat 4 jenis penilaian, yaitu penilaian tertulis atau tes tulis, penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. 1. Tes tulis. Tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Tes tulis dibedakan menjadi 2. 1. Jenis tes objektif. Itu pilihan ganda atau dua pilihan, yaitu benar salah dan iya tidak dan menjodohkan. Yang 2, tes karangan atau uraian, esai. Dalam tes karangan atau uraian, siswa akan mengerjakan tes tersebut sesuai dengan kemampuan siswa dengan cara mengarang jawaban, namun sesuai dengan pertanyaan yang atau instrumen tes tersebut sediakan. Yang kedua, unjuk kerja atau performance. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu, yang berupa unjuk kerja, tingkah laku, dan interaksi. Yang ketiga, penilaian proyek atau penugasan. Ciri-ciri dari penilaian proyek yaitu penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. 2. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, dan kemampuan penyelidikan dan kemampuan menginformasikan. 3. Perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, laporan tertulis, poster, dan lain-lain. 4. Penilaian proyek berfokus pada perencanaan, pekerjaan, dan produk proyek. 4. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam suatu periode tertentu. Karya yang bisa dikumpulkan dalam portofolio itu dalam penilaian portofolio, karya-karya yang dapat dikumpulkan adalah puisi, karangan,
gambar atau lukisan, desain, paper, sinopsis, naskah pidato atau khotbah, naskah drama, rumus, doa, surat, komposisi lagu, teks lagu, resep makanan, laporan observasi atau penyelidikan, atau eksperimen, dan sebagainya. Yang kelima tadi kami lupa tambahkan pada prinsip-prinsip tabel slide prinsip. Yang kelima, penilaian sikap. Sikap merupakan kesiapsiagaan mental seseorang dalam merespon sesuatu atau objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Instrumen penilaian sikap ada 1. Observasi perilaku. 2. Skala sikap. Kemudian ada pemberian skor atau scoring. Langkah-langkah dari pemberian skor atau scoring yaitu 1. Menyusun suatu jawaban model sebagai kunci jawaban yang memenuhi syarat sebagai jawaban yang baik, benar, relevan, lengkap, berstruktur, dan jelas. 2. Setiap item bisa berbeda bobot. Perbedaan bobot bisa berdasar pada jenis bahan perangsang, bahan inti, bahan penting, dan kurang penting, taksonomi, pengetahuan, pemahaman, evaluasi, dan lain-lain. 3. Membaca beberapa jawaban dari peserta didik yang kurang pandai dan yang pandai. Hal ini dapat dipakai untuk memperoleh gambaran umum tentang kualitas dari jawaban dari peserta didik atau mengecek apakah kunci jawaban cukup realistik. 4. Sebaiknya masing-masing nomor dari jawaban tes diperiksa sekaligus sebelum melakukan scoring nomor yang lain. 5. Agar tidak terpengaruh oleh kesan mutu jawaban yang mendahului, sebaiknya sesudah selesai diperiksa jawaban satu nomor. Lembar jawaban perlu ditukar urutannya. 6. Tidak usah memperhatikan nama dan nomor peserta untuk mengurangi subjektivitas. 7. Membiasakan hanya memeriksa isi pikiran yang dikemukakan dalam jawaban, sehingga tidak perlu menilai bentuk tulisan dan lain-lain. 8. Mengembalikan lembar jawaban lengkap dengan catatan-catatan seperlunya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup Telegram. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.